Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang telah menonton video ini, semoga teman-teman akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah untuk kita di akhirat nanti ya. Nah, sesuai dengan apa yang akan kita bahas tiap minggunya gitu ya, atau istilahnya itu rutinitas mingguan kita, yaitu kita akan membahas suatu bacaan yang temanya pada kali ini itu temanya itu sedikit berbeda. Nah, bacaannya itu kali ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran, cara pandang kita, sudut pandang atau pola pikir kita, teman-teman. Nah, yaitu judulnya itu adalah tentang apatis no, kritis yes. Perlu kita ketahui teman-teman semuanya, peran pemuda dalam kebangkitan bangsa ini tidak bisa kita pandang remeh, teman-teman. Hal ini sudah diingatkan oleh banyak ulama ya. Nah, contohnya itu yang pertama adalah dari Syekh Ibnu Jibrin yang berkata, teman-teman, pemuda adalah harapan bangsa. Jika pemudanya rusak, maka rusaklah masyarakatnya. Dan yang kedua juga dikatakan hal yang serupa yang berasal dari Imam Al-Ghazali yang berkata, pemuda adalah cerminan masa depan. Nah, jika pemudanya baik, maka masa depan akan cerah. Artinya apa, teman-teman? Generasi umat muslim saat ini secara alamiah atau secara fitrahnya akan menjadi bagian dari pemegang estafet kepemimpinan umat untuk masa depan nanti, teman-teman. Nah, kalau pemudanya itu peduli dan optimis terhadap masa depannya, insya Allah atau niscaya Allah akan memberikan kebaikan dan akan memberikan rahmatnya gitu terhadap negeri kita ini yang tercinta, teman-teman. Sebaliknya apa? Kalau misalkan pemudanya cenderung individualis, ya, untuk diri, atau istilahnya itu close minded, ya, atau kayak misalkan kalau istilah saya itu adalah fixed mindset atau berpikirnya itu ngestak gitu ya, atau ngebosenin ya, kita nggak bisa bayangin nanti kalau misalkan negeri kita diisi oleh orang-orang yang tidak peduli, teman-teman. Dan yang jadi pertanyaannya itu apa? Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sih kabar pemuda umat muslim saat ini, teman-teman? Apakah kita masih punya harapan yang sangat tinggi dalam kebangkitan umat Islam sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Atau malah sebaliknya, dia akan kehilangan secerca harapan untuk kebangkitan hal tersebut atau sebagai predikat umat terbaik, teman-teman, atau menjadi keterpurukan gitu ya. Bagaimana ini, teman-teman? Nah, kita akan jawab gitu ya. Nah, jawaban dari bacaan tersebutnya sesuai yang kita bacaannya itu adalah kita itu harus namanya itu stop apatis, teman-teman. Nah, pemuda yang bakal melanjutkan estafet kepemimpinan kita untuk masa depan, untuk negeri ini adalah orang-orang yang idealnya itu mempunyai sifat kritis dan dia juga peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya, teman-teman. Atau ada permasalahan, dia bisa cari tahu atau dia bisa ulik lebih dalam lah gitu ya, apa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu yang maksud dengan kita itu kritis, teman-teman. Kita itu tidak hanya berfokus pada kebaikan diri kita sendiri, tetapi kita itu berkontribusi untuk perkembangan umat atau mencerdaskan umat, teman-teman. Nah, tapi ini, teman-teman ya, sayangnya kalau kita lihat secara fakta yang di lapangan ya, sosial media yang banyak digandrungi oleh remaja saat ini itu cenderung membentuk perilaku atau pola pikir yang individualisme gitu ya. Individualisme itu sikap yang dimana kita itu merasa kayak apa-apa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kayak nggak peduli lah sama hal-hal sekitarnya gitu ya. Bahkan bisa jadi dia melupakan kesehatannya gitu. Saking-saking dia itu terlalu fokus pada apa yang ingin dia perjuangkan atau manfaatin untuk kepentingan dia sendiri sampai dia lupa akan kesehatannya. Ini yang bahaya, teman-teman. Dia juga tidak peduli dengan orang lain gitu ya, mau orang lain sengsara atau tidak gitu ya, itu bukan urusan dia katanya.
Ini bahaya itu kan. Emang nggak ada yang ngurusin negeri kita? Ada teman-teman, yaitu pemerintah saat ini. Pemerintah emang ada sih. Pemerintah itu emang berwenang ngurusin negeri kita ini yang tercinta, teman-teman. Tetapi bukan berarti kita itu menyerahkan seluruh permasalahan umat itu secara cuma-cuma kepada pemerintah, teman-teman. Bukan berarti kita itu misalkan pemerintah itu mempunyai kebijakan yang gak sesuai dengan misalkan nih sesuai dengan Islam atau apalah gitu ya. Ya kita diam aja. Nah, kita nggak boleh seperti itu teman-teman. Kalau kita biarkan, ya kita sendiri yang akan kena getahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, yaitu dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang isinya seperti berikut. Nah, perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal, teman-teman. Nantinya ada sebagian yang berada di bagian atas dan ada sebagian yang berada di bagian bawah. Yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia harus mengambil air itu dengan cara melewati orang-orang di atasnya. Dan kemudian orang-orang di bawah tersebut berkata, andai kata kita membuat lubang saja, ya, maka kita tidak perlu mengganggu orang-orang yang di atas kita. Nah, seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang di bawahnya untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, yaitu melubangi kapal tersebut, maka ya tentu akan terjadi namanya itu ya semuanya akan binasa kan. Nah, semuanya akan binasa teman-teman. Namun jika orang bagian atas melarang kita untuk melakukan hal tersebut, ya, untuk melakukan orang-orang bagian bawah tersebut melakukan untuk membuat lubang, gitu ya, niscaya mereka akan selamat dan selamat pula semua penumpang kapal tersebut, teman-teman. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Nah, Ibnu Hajar yaitu memberikan beberapa faedah, memberikan faedah terkait hadis di atas. Di antaranya yang pertama yaitu hadis tersebut berisi pelajaran bahwa hukuman ini bisa jadi menimpa suatu kaum dikarenakan meninggalkan ingkarul mungkar atau merubah kemungkaran. Dan hendaknya saling mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain, teman-teman. Seperti yang tadi kan gitu ya. Ketika orang bawah tersebut ingin melubangi kapal itu supaya mendapatkan air, kita harus mengingatkan gitu bahayanya. Nah, ini baru kita bahas lagi ya. Makanya jauh-jauh deh dengan sikap yang namanya itu apatis, teman-teman. Nah, jadi kalau kita simpulkan apatis itu adalah sikap acuh tak acuh, tak peduli dengan sekitar, tak peduli dengan urusan orang lain, fokus diri kita sendiri gitu ya. Atau masa bodoh lah istilahnya, masa bodoh terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita, teman-teman. Nah, bayangin kalau sikap ini kita pelihara ya. Kita pelihara para pemuda Muslim saat ini gitu ya. Niscaya estafet kepemimpinan umat untuk masa depan tidak ada yang nerusin, teman-teman. Yang tua makin bangka gitu ya. Yang muda makin tak berdaya, teman-teman. Kondisi umat pun semakin menggila, semakin merana gitu, semakin nggak jelas nantinya. Karena nggak ada aturan yang mengikat mereka gitu ya. Yang mendekatkan diri mereka itu pada suatu pedoman yang mendekatkan diri kepada sang penciptanya, atau istilahnya itu ada yang mengaturnya, teman-teman. Ini bahaya kalau kita biarkan gitu ya. Kalau kita biarkan orang tersebut tidak mempunyai sifat yang namanya itu sifat kritis, teman-teman. Malah sikapnya itu apatis. Ini berbahaya. Harus kita cegah ini, teman-teman. Nah, lanjut kita bahas tentang kritis ya. Kita harus kritis, teman-teman. Punya sikap kritis itu bukan berarti kita itu kayak ngurusin orang lain lah gitu, sampai dalam-dalamnya. Bukan, teman-teman. Ini beda. Nah, kita bahas ya. Lebih pasnya itu kalau sikap kritis itu dimaknai sebagai orang yang peduli gitu ya, sebagai wujud kepedulian dan ekspresi cinta, teman-teman. Nah, karena itu kita bisa anggap sikap kritis ini juga berfungsi sebagai kontrol kita, teman-teman, yaitu kontrol sosial maupun secara personal, teman-teman. Adanya sikap kritis ini akan membantu kita untuk menjaga masyarakat agar tetap beradab. Kalau nggak ada yang kritis terhadap gaya hidup remaja yang hedonis atau yang menyimpang dari agama Islam gitu ya,
gimana nanti remaja kita teman-teman? Makin terancam gitu ya, makin gak ada masa depannya gitu. Semakin namanya itu semakin sesat gitu, semakin larut dalam keterpurukan teman-teman gitu ya. Kalau nggak ada yang kritis saat ngelihat resleting celana kita gitu ya, malu kita kan. Nah ini bahaya teman-teman. Itu berarti sepedas apapun kritikan yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada orang tersebut, baik orang tersebut menerima atau enggak, apabila sesuai dengan kebenaran yang terdapat pada Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ngasih kebaikan teman-teman untuk kita semua, pasti itu. Nah, untuk ngasih nilai lebih pada sikap kritis kita, ekspresikan itu bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama teman-teman. Nah, bukan hanya kritis sama teman sekolah atau sikap anggota keluarga kita, kayak teman gitu, atau yang sekitar kita lah gitu, teman dekat kita. Tetapi kita itu juga harus kritis terhadap situasi politik, ekonomi, pendidikan, sosial maupun budaya yang mengancam kehidupan umat kita. Gak berat sebenarnya. Hanya perlu apa? Kepedulian saja. Peduli aja udah gitu. Kalau kita peduli artinya kita apa? Kita melihat kondisi umat saat itu. Oh ini ada yang kayak gini nih. Nah, contohnya tentang Palestina gitu kan. Kita melihat orang Palestina dibantai, orang-orangnya, anak-anaknya yang nggak bersalah gitu ya, dibantai, dibunuh tanpa rasa ampun gitu ya. Apakah kita nggak merasa sedih gitu teman-teman? Ini perlu kita tingkatkan gitu ya, tingkatkan pedulian kita, tingkatkan kepekaan kita terhadap situasi saat ini. Nah, kita sebagai pemuda Muslim yang baik dan benar, ya, ini nih, tentu sikap kritis kita bukan asal bunyi saja gitu. Nggak cuma sekedar kritis gitu ya. Biar orang lain enak dengan sikap kritis kita. Boleh juga kita pakai aturan main sikap kritis yang etis gitu ya. Nah, adapun bagaimana cara kita itu mengembangkan sikap kritis yang etis teman-teman. Nah, ini beberapa tips yang terdapat pada bacaan ini. Nah, yang pertama, bukan untuk menjatuhkan apalagi melecehkan. Ingat, gitu ya. Kita nggak main vonis-vonis saja, kita nggak main asal-asal tuduh teman-teman. Kita nggak asal menghakimi seseorang, oh ini salah nih gitu. Oh ini salah nih, nggak benar nih gitu. Kita nggak boleh seperti itu, ya emang salah gitu. Tetapi kita harus mengingatkan dengan cara yang baik teman-teman. Soalnya gini, boleh jadi kesalahan orang lain di mata kita, ternyata itulah hal terbaik yang bisa dia perbuat seperti yang dia pahami. Nah, kita itu harus cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan mereka itu membuat hal seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita ngasih masukan gitu, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang mereka gitu. Kita harus tahu dulu kondisi-kondisi sebelumnya, apa sih yang buat mereka itu seperti itu teman-teman. Gak boleh langsung kita menghakimi, oh ini salah nih gitu. Emang kita boleh kritis, tapi jangan terlalu seolah-olah menjadi kita paling benar teman-teman. Biar kita itu bikin orang itu nggak merasa tersudutkan gitu ya. Kita bikin orang tersebut merasa menerima masukan kita dengan baik gitu ya. Paham lah ya untuk saat ini, untuk yang pertama ini ya. Kita itu bukan menjatuhkan intinya. Yang pertama adalah tadi, jangan pernah kita itu bersikap kritis itu hanya untuk menjatuhkan gitu, bukan untuk menjatuhkan apalagi melecehkan gitu. Nah lanjut yang kedua, kritisi itu dengan cara yang berpikirnya itu bukan orangnya gitu. Jadi ketua ini maksudnya itu adalah kritisi cara berpikirnya teman-teman, bukan orangnya. Jadi kita itu bukan benci orangnya, kita itu benci cara berpikirnya, maka kita harus kritis gitu. Sikap kritis ini sudah sepantasnya jadi ajang persahabatan, bukan permusuhan. Nah kalau kita berbeda pendapat, tetaplah berdiskusi gitu. Jangan kita berbeda pendapat, malah kita bermusuhan besoknya gitu. Dan malah beradu argumen dalam ruang adu pendapat gitu. Sambil-sambil kita itu mengeluarkan kata-kata tak pantas teman-teman. Nah hindari tolong itu teman-teman. Nah itu ya. Jangan bawa-bawa kekurangan kita, jangan bawa-bawa kekurangan atau masalah-masalah personal kita gitu. Ingat, kita ini hanya kritis terhadap permasalahan yang terjadi, bukan permasalahan terhadap fisik orang tersebut, bukan gitu. Ingat lagi, apa yang kita kritis, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bahas gitu. Bukan orang yang kita bahas, tapi cara berpikirnya apakah betul atau tidak. Itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita kritisi teman-teman.
nggak boleh kita serang pribadinya gitu ya. Itu bukan malah kritis namanya, itu kita namanya apa, so hebat kan gitu. Ini juga nggak benar gitu. Maka kita harus mengkritisi dengan cara apa? Dengan cara itu kita itu kritisi cara berpikirnya, bukan orangnya. Itu yang kedua. Nah, lanjut yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu adalah sodorkan buktinya. Kita harus punya bukti yang valid teman-teman. Jangan cuma kita itu merasa nanti kita itu ingin mengkritisi seseorang gitu ya, tetapi kita nggak punya data yang valid gitu. Terkadang kita oke lah, kita punya niat yang baik gitu ya, tetapi kita nggak punya data yang valid gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita meyakinkan orang tersebut gitu? Nggak mungkin kan gitu. Kalau kita nggak punya data yang pasti gitu, orang-orang akan menilai kita itu apa? Omong kosong doang gitu kan, cuman sekedar bunyi aja gitu, cuman bisa ngomong gitu. Kalau kita nggak punya data kan gitu. Nah, jadi yang ketiga itu pastikan kita itu punya bukti yang kuat gitu loh. Nah, bukti yang kuat itu dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin berdiskusi tentang Islam, kita mungkin bawa data yang bukti yang valid itu seperti Al-Quran dan hadis begitu ya, sebagai pedoman kita teman-teman. Intinya adalah buktinya gitu. Jangan sampai teman-teman sikap kritis kita itu mencoreng nama baik, atau istilahnya itu adalah provokator gitu ya, memprovokasi orang gitu ya. Nanti kita kena somasi kan repot kan gitu, kena peringati sama orang kan repot gitu. Nah, jadi itu yang ketiga teman-teman, kita itu harus punya bukti ketika kita itu ingin mengkritisi seseorang. Nah, lanjut yang keempat, ini yang keempat teman-teman ya, kritisi itu dengan solusi. Nah, setelah kita mengkritik gitu, kita itu kasih solusi teman-teman, terutama kalau menyangkut kepentingan umum. Siapkan solusi yang ngasih kebaikan gitu ya. Kita itu benar-benar niatnya itu apa? Untuk kebaikan teman-teman, bukan untuk keburukan, untuk pribadi kita gitu. Ingat tujuan kita itu hidup hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita itu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, maka dari itu kasihlah solusi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kebaikan untuk semuanya, untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang lainnya gitu. Sehingga terwujudnya yang namanya itu rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita itu solusi itu ngasih kebaikan, ngasih benar-benar ngasih apa ya, ngasih hal yang terbaik gitu, ngasih penyelesaian masalah yang baik gitu ya. Masalahnya jadi selesai, bukan jadi malah nambah masalah baru kan gitu. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Jadi yang keempat adalah kritisi dengan solusi teman-teman. Nah, biar nggak asal kritis ya, pakai kacamata Islam untuk melihat kondisi yang layak dikritisi teman-teman. Di sini pentingnya kita mengenal Islam itu lebih dalam. Ya, contohnya kalau saya pribadi ikut diskusi sama teman-teman gitu ya. Diskusi tentang mungkin ada permasalahan tentang ini nih gitu. Misalkan tentang lahan pertanian gitu. Kok bisa-bisanya itu dikuasai oleh segelintir korporat atau segelintir orang-orang gitu ya. Sementara masyarakatnya aja nggak dapat gitu loh. Nah, ini maksud saya itu mungkin lebih ke arah sikap dari pengembangan sistem kapitalis gitu ya. Tapi ini kita nggak akan bahas di sini. Tetapi intinya apa? Kita itu belajar, sama-sama kita belajar diskusi gitu, cari solusi gitu ya. Barangkali kita mendapatkan informasi, sharing tukar ilmu sama-sama teman-teman. Nah, itu yang kita harapkan dengan kita ini dengan bersikap kritis gitu ya. Kita mendapatkan pengetahuan baru. Tetapi yang penting adalah gunakan pemikiran kritis itu dengan kacamata Islam teman-teman. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita itu penting mengenal Islam itu lebih dalam dengan cara tadi ngaji, diskusi gitu ya. Atau kita itu ikut seminar yang berkaitan dengan Islam, mengembangkan pola pikir kritis gitu teman-teman. Nah, dengan ikut ngaji atau diskusi itu, kita bisa menumbuhkan yang namanya itu sikap kritis teman-teman. Sikap peduli terhadap sesama gitu ya. Penyampaiannya lebih etis dan juga nggak pakai anarkis teman-teman. Nggak cara yang nggak beradab gitu. Kita pakai cara yang terhormat gitu. Dan juga kita itu tawarkan solusi juga ideologis teman-teman. Nah, intinya sesuai dengan Islam lah nantinya. Ujung-ujungnya tentang Islam gitu. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam gitu ya.
Mantap lah intinya yuk kita ngaji teman-teman gitu, kita bahas bersama-sama apa sih yang kita maksud tadi gitu ya, kritisi apa gitu. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah stop anarkis, kita harus kritis teman-teman. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.